Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu ini Windows punya Ibu bisa digunakan kembali, kita pakai dulu whiteboard yang ada ya. Jadi materi hari ini masih tentang ring ya, karena kurang lebih dalam satu semester ini kita akan membahas struktur aljabar dengan dua operasi biner yang khususnya dinamakan dengan ring. Nah, sebelum dimulai, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak terkait materi minggu kemarin yang Ibu share di YouTube? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan manfaatkan dulu waktunya untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah cukup paham ya? Ibu Dina mau bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Dina, Ibu. Oke, gimana? Ibu kan yang apa sih? Yang termasuk ring itu kan harus memenuhi 3 aksioma ya, Bu. Yang pertama yang grup komutatif, yang kedua asosiatif di perkalian, yang ketiga sama berlaku hukum distribusi kiri dan kanan. Nah, untuk itu Ibu yang berlaku hukum distribusi kiri dan kanan, apakah itu hasil akhirnya harus sama, terus harus adakah misalkan cuma berlaku distribusi kiri aja, tidak berlaku distribusi kanan, itu apakah bisa dikatakan grup atau tidak gitu Ibu? Ya, dikatakan grup ring maksudnya. Iya ring Ibu. Ya, berarti kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi dari 3 aksioma itu, ya berarti dia bukan ring, karena harus memenuhi semuanya. Jadi kalau kamu punya suatu struktur aljabar dengan operasi binernya terdapat 2 ya, kita sebut penjumlahan dan perkalian, walaupun di sini penjumlahan dan perkaliannya ini abstrak ya, jadi tergantung definisi yang diberikan. Nah, ketika ada satu aja contohnya tadi, misalkan Bu ini berlaku distributif kirinya, tapi distributif kanannya tidak berlaku, ya berarti dia bukan ring. Atau Bu, ini saya punya himpunan yang ternyata di bawah operasi penjumlahannya dia bukan grup, ya berarti dia juga bukan ring. Karena syarat pertama kan mengatakan bahwa kalau kita punya himpunan R dengan operasi biner anggaplah penjumlahan dan perkalian, di sini abstrak ya sifatnya penjumlahan dan perkalian itu, lalu ternyata di bawah operasi penjumlahannya dia bukan grup gitu. Karena syarat grup kan ada, di sini kan grupnya harus grup komutatif. Berarti untuk memenuhi aksioma pertama ring itu ada 4 loh yang harus. Ada 4 hal yang harus dipenuhi. Di antaranya untuk syarat menjadi grup itu sendiri yang pertama apa? Kenapa kok ininya? Asosiatif ya, pada penjumlahan. Asosiatif terhadap penjumlahan. Lalu Dapat unsur identitas. Ada unsur identitas. Terdapat satu unsur identitas di bawah operasi penjumlahan. Yang kita sebut dengan unsur apa istilahnya? Kalau unsur identitas di bawah operasi penjumlahan, kita sebut dengan unsur nol. Oh iya. Lalu apalagi? Yang ketiga setiap harus inverse-nya inverse terhadap operasi penjumlahan di bawah operasi penjumlahan gitu ya. Dan yang keempat tentunya operasi penjumlahan ini harus bersifat komutatif. Apa ya? Oke. Ini error nih. Aduh, error. Oh, ada kabel ternyata. Ada kabel yang mengganggu. Sebentar, saya share kembali. Ini Windows-nya masih error nih. Tuh, jadi saya nggak bisa buka file apapun di sini. Oke, nah sekarang yang kita kemarin boleh nggak dibahas, Bu? Kenapa? Yang kemarin, yang soal kemarin, boleh nggak dibahas, Bu? Nomor 1 aja gitu. Sebentar ya, saya share screen dulu. Nanti kita bahas di sesi kedua aja ya. Kita bahas dulu sekarang sifat-sifat yang tujuan untuk hari ini. Gimana? Oke, Bu. Siap. Nah, nanti kita bahas di sesi yang kedua ya. Nah, untuk sesi yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat-sifat di dalam
ring ya. Jadi kita kan berfokus sekarang berbicara mengenai ring. Yang sudah kalian pahami bahwa tadi kalau kita punya suatu ring berarti dia adalah suatu himpunan yang berpasangan dengan dua operasi biner yang memenuhi tiga aksioma utama yang sudah dipaparkan seperti tadi. Yaitu yang pertama bahwa di bawah operasi penjumlahannya dia harus berupa grup komutatif, lalu yang kedua bahwa operasi perkalian bersifat asosiatif, dan yang ketiga bahwa berlaku distributif kiri maupun distributif kanan. Nah, sekarang yang akan kita fokuskan adalah mengenai melihat bagaimana sifat-sifat di dalam ring. Ya, tentunya karena kita berbicara ring, nah sifat yang pertama, jadi di sini yang harus kalian ingat, ya. Nah, catatan yang pertama, kalau kita punya himpunan R dengan operasi penjumlahan dan perkaliannya ini merupakan ring, berarti tentunya karena di bawah operasi penjumlahannya ini dia berupa grup yang komutatif, berarti harus terdapat unsur 0. Dan tentunya unsur 0 ini haruslah tunggal. Ini sudah kita buktikan di struktur aljabar 1 ya. Lalu yang kedua, nah di sini kan ada inverse di bawah operasi penjumlahan. Nah, inverse di bawah operasi penjumlahan ini kita sebut sebagai inverse aditif atau inverse, ya istilah untuk inverse di bawah operasi penjumlahan karena ada dua operasi ya di sini, ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, di sini kita sebut setiap unsur yang mempunyai inverse aditif. Ya, jadi tadi kita tahu bahwa inverse aditif ini berarti dia adalah inverse terhadap operasi penjumlahan ya. Nah, inverse terhadap operasi penjumlahan ini tentunya haruslah untuk setiap unsur yang mempunyai inverse-nya dia haruslah tunggal. Jadi kita katakan inverse tadi tunggal. Ya, ini dari mana pembuktiannya? Ini juga ada di struktur aljabar 1. Lalu, karena di dalam operasi penjumlahannya itu dia berupa grup komutatif, maka pastilah hukum pencoretan kiri maupun pencoretan kanan dan kanan ini berlaku. Pencoretan kiri dan kanan ini berlaku pada operasi penjumlahan ya. Jadi kalau kita punya A plus B sama dengan A plus C ya, maka pasti B ini sama dengan C. Berarti di sini ada hukum pencoretan kiri ya. Lalu kalau kita punya B plus A sama dengan C plus A, maka di sini akan berlaku B sama dengan C. Jadi berlaku pencoretan kanan. Lalu yang keempat, bahwa persamaan. Jadi seandainya kita punya persamaan A plus X sama dengan B dan Y plus A sama dengan B, maka untuk unsur yang tidak diketahui untuk X dan Y di sini pastilah mempunyai penyelesaian tunggal. Oke, lalu yang berlaku apa lagi sebagai akibat dari tadi si R ini di bawah operasi penjumlahan merupakan grup komutatif? Tentu akan berlaku bahwa kalau kita cari inverse aditif dari inverse aditif A, ini akan sama dengan A. Ya. Dan kalau kita cari inverse aditif dari penjumlahan A dan B, ini akan sama dengan penjumlahan inverse aditif A dengan inverse aditif B. Ya. Atau karena tadi berlaku komutatif ya, ini sebenarnya yang berlaku itu kan seperti ini. Kalau kita punya inverse itu kan jadi ditukar ya posisinya. Jadi inverse aditif B ditambah inverse aditif A. Tapi karena grup tadi di CR ini adalah grup komutatif di bawah operasi penjumlahan, maka bisa kita tuliskan menjadi inverse aditif A ditambah inverse aditif B. Kemudian kalau seandainya kita punya dua bilangan bulat, misalkan di sini bilangan bulat itu adalah M dan N.
Jadi jika M dan N ini adalah bilangan bulat, ya, maka berlaku apa? Nah, di sini berlaku untuk M plus N kali A itu akan sama dengan MA tambah NA. Lalu untuk M kali A plus B akan berlaku sama dengan MA tambah MB. Dan untuk M kali NA ini akan sama dengan MN yang dikalikan dengan A. Ya. Nah, di sini kan kita punya ada bentuk seperti ini. Contohnya min B. Min B ini kan inverse aditif B ditambah inverse aditif A. Nah, di sini akan kita ubah menjadi notasi penjumlahan kita, operasi penjumlahan kita bisa dinotasikan sebagai operasi pengurangan. Jadi di sini catatan, kalau seandainya kita punya, ini catatan lainnya ya. Catatan lainnya, kalau kita punya X ditambah inverse aditif Y, nah ini bisa juga diartikan sebagai X dikurangi. Ya, jadi di sini kita punya operasi pengurangan. Artinya dia adalah operasi penjumlahan yang ditambahkan dengan inverse aditif yang di sebelah kanan. Nah, ini adalah catatan-catatan penting yang akan kita gunakan untuk membuktikan beberapa sifat-sifat yang berlaku di dalam ring. Nah, di mana sifat-sifat itu akan tercantum dalam beberapa teorema yang akan kita bahas. Oke, nah silahkan di print screen ya. Akan saya hapus. Nah, di sini kita lihat untuk teorema yang pertama. Nah, misalkan kita tahu bahwa R ini adalah ring. Ya, dengan terdapat unsur 0, unsur 0-nya itu adalah 0. Dan kita punya X, Y, dan Z ini ada di dalam R atau di dalam himpunan R. Nah, maka berlaku sifat-sifat berikut. Ya. Maka sifat-sifat ini tentunya akan berlaku. Di antaranya apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, ketika kita punya 0 dikalikan dengan X, itu pasti akan sama dengan X kali 0, karena tadi operasi perkaliannya bersifat komutatif ya. Nah, di sini sama dengan 0. Jadi untuk pengali dengan 0 itu akan berlaku sifat komutatif dan hasilnya akan sama dengan 0. Tapi bukan berarti setiap ring operasi perkaliannya itu adalah komutatif ya, bergantung pada ringnya itu apakah ring komutatif atau tidak. Lalu yang kedua, kalau kita punya X dikalikan dengan inverse aditif Y, itu akan sama dengan inverse aditif X. Ya, akan sama dengan inverse aditif X dikalikan dengan Y. Dan hasilnya ini akan sama dengan inverse aditif dari X kali Y. Lalu yang ketiga, bahwa jika kita kalikan inverse aditif X dengan inverse aditif Y, ini akan sama dengan X dikalikan dengan Y. Dan yang keempat, ketika kita punya X dikalikan dengan Y dikurang Z, berarti di sini Y ditambah inverse aditif Z ya. Ini akan sama dengan XY dikurang XZ atau XY ditambah dengan inverse aditif XZ. Dan ketika kita punya X dikurang Y kali Z, ini akan sama dengan XZ dikurang YZ. Bu, kenapa sih ini harus dibuktikan? Kan dari dulu kita sudah tahu sifat ini ya. Sifat ini itu adalah aplikasi atau penerapan dari sifat-sifat yang akan kita buktikan. Jadi waktu kalian mengerjakan dulu di SMP bahwa kalian menggunakan sifat-sifat ini kan kalian sudah menerima ya, menerima bahwa ini terbukti. Nah, di sini sekarang kita akan menunjukkan bahwa sifat-sifat ini itu memang benar berlaku. Nah, sekarang kita lihat pembuktiannya untuk yang pertama.
Ya, untuk yang pertama, di sini kan ada dua persamaan ya, yaitu 0 kali X sama dengan 0 dan X kali 0 sama dengan 0. Jadi untuk membuktikan sifat dari ring yang pertama ini, berarti ada dua hal yang harus kita tunjukkan. Yang pertama yang akan kita buktikan adalah 0 kali X itu sama dengan 0. Sedangkan yang kedua yang akan kita tunjukkan atau kita buktikan, yaitu X kali 0 itu juga sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya bagaimana untuk yang pertama? Tentunya sekarang modal kita untuk membuktikan 0 kali X ini sama dengan 0, yaitu aksioma-aksioma yang terdapat pada R ini ya, yang membuat si R ini kita sebut sebagai ring. Nah, kita lihat untuk membuktikannya. Sekarang kita ingat bahwa kalau seandainya kita punya suatu ring, tentunya di dalam ring itu ada unsur 0. Kenapa ada unsur 0? Karena di bawah operasi penjumlahannya kan bersifat, karena di bawah operasi penjumlahannya dia merupakan grup komutatif. Berarti otomatis ada unsur identitas di bawah operasi penjumlahan yang kita sebut dengan unsur 0. Nah, jadi sekarang kita gunakan sifat di dalam grupnya, yaitu bahwa dari sifat bahwa di R ini terdapat unsur 0, ya, dan bahwa di dalam R itu berlaku sifat distributif kan, karena dia ring berarti menurut aksioma 3 berarti dia berlaku sifat distributif. Nah, di sini kita akan dapatkan bahwa ketika kita punya 0 kali X ya, ketika kita punya 0 kali X, maka 0 bisa kita nyatakan sebagai 0 tambah 0 dikalikan dengan X. Ya. Lalu kita tahu di sini untuk 0 tambah 0 kali X ini bisa kita nyatakan sebagai 0 kali X ditambah 0 kali X. Ya. Kemudian sekarang jika kita tahu bahwa 0 ini adalah unsur identitas di bawah operasi penjumlahan, ya, kita tahu bahwa ketika 0 itu unsur identitas di bawah operasi penjumlahan, maka 0x ini itu bisa kita tuliskan sebagai 0 ditambah 0x, di mana 0-nya ini merupakan atau menyatakan sebagai unsur aditif. Nah, selanjutnya kita punya dua persamaan nih di sini dari yang ini. Dari yang pertama kita tahu bahwa 0 kali X itu adalah 0 kali X ditambah 0 kali X. Berarti sekarang kalau kita punya yang kedua 0 kali X itu adalah 0 ditambah 0X, maka dengan kesamaan 0X itu sama dengan 0 kali X, 0 kali X yang pertama dari persamaan pertama kita dapatkan 0 kali X tambah 0 kali X, sedangkan 0X yang di kanan itu dari persamaan kedua yaitu 0 ditambah 0 kali X. Sedangkan tadi kita tahu bahwa di dalam R ini karena dia merupakan grup komutatif di bawah operasi penjumlahan, maka berlaku hukum pencoretan kanan ya, sehingga kita dapatkan 0X sama dengan 0. Ya, jadi ini ke sini itu karena hukum pencoretan kanan. Oke. Ya, kalau yang bingung, nih saya tulis ulang lagi biar lebih rapi ya. Jadi tadi kita tahu bahwa ini menghasilkan persamaan pertama gitu ya. Jadi ini menghasilkan persamaan pertama, ini menghasilkan persamaan kedua. Jadi di sini dari 1 dan 2 kita dapatkan bahwa 0x sama dengan 0x. Lalu 0x yang pertama kita punya ini. 0x yang kedua itu adalah 0 ditambah 0x. Dan dengan menggunakan hukum pencoretan kanan kita dapatkan 0 kali x sama dengan 0. Ya, jadi sekarang terbukti ya. Terbukti untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua caranya sama. Jadi untuk membuktikannya, ya kita gunakan sifat yang serupa. Jadi di sini buktinya itu adalah analog seperti yang ini. Bedanya di sini kita mulai dari yang setelah kita punya 0x, kalau yang ini kita mulai dari x kali 0. Berarti x kali 0 sama dengan x kali 0 tambah 0. Berarti x kali 0 tambah x kali 0
Itu persamaan kedua, nanti persamaan persamaan keduanya berarti nanti X kali 0 kita nyatakan sebagai, boleh sebagai 0 kali X0 atau X0 dikali 0 juga boleh, nanti gunakan hukum pencoretan. Kalau seandainya kamu gunakan 0 tambah X0, si X0 itu nanti berarti berlaku hukum pencoretan kanan, kalau kamu nyatakan sebagai X0 tambah 0 berarti nanti gunakan hukum pencoretan kiri. Dan nanti terbuktilah bahwa X kali 0 kali X akan sama dengan X kali 0 sama dengan 0. Dan ini terbukti dari I1 dan I2. Ya, ini sifat yang pertama. Lalu untuk sifat yang kedua, sudah di print screen ya, akan saya hapus. Nah, sekarang untuk sifat yang kedua, yang harus kita buktikan juga ada dua persamaan. Berarti untuk sifat yang kedua ini ada dua hal yang harus kita buktikan. Yang pertama yaitu bahwa X dikalikan dengan inverse aditif Y ini sama dengan inverse aditif dari XY. Sedangkan yang kedua yang akan kita buktikan yaitu ya, inverse aditif X dikalikan dengan Y sama dengan inverse aditif dari XY. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Nah, sekarang kita gunakan sifat distributif yang berlaku pada R karena R tadi adalah ring. Dan tadi kita sudah membuktikan bahwa kalau kita punya X kali 0 itu sama dengan 0 kan? Jadi sekarang kita punya nih, kalau kita punya X kali inverse aditif Y, lalu kita tambahkan dengan, di sini kan seolah-olah kita pindah ke kiri ya. Nah, kita tambahkan dengan XY, ini akan menghasilkan X dikalikan dengan min Y tambah Y ya. Berdasarkan sifat distributif. Distributif apa? Distributif kanan. Lalu, sekarang kita tahu bahwa di sini ketika kita punya min Y ditambah Y, nah karena min Y ini berarti dia adalah inverse aditif dari Y, ini akan menghasilkan unsur 0. Ya. Jadi ini karena aksioma grup ya, di bawah operasi penjumlahan ya. Atau bisa kita sebut saja ini dari aksioma satu ring. Karena aksioma satu ring itu menyatakan bahwa di bawah operasi penjumlahan dia merupakan grup komutatif. Lalu sekarang kita bisa menggunakan sifat satu, yaitu bahwa X kali 0 itu tadi menghasilkan sama dengan 0. Ini dari sifat satu ring. Nah, sedangkan di lain halnya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya XY, kemudian XY ini kita tambahkan dengan inverse aditifnya. Ya, kenapa kok kita buat XY-nya di kanan? Karena nanti idenya saya mau mencoret yang kanannya. Ini dicoret, berarti posisinya harus sama ya. Nah, ini akan sama dengan 0. Kenapa akan sama dengan 0? Karena ingat, kalau kamu punya XY, ini adalah inverse aditif XY ditambahkan dengan XY, berarti kan berdasarkan sifat atau aksioma satu dari ring, itu menghasilkan unsur 0 kan. Nah, sekarang kita punya ini yang pertama, ini yang kedua, gitu kan. Wah, sebentar lagi ya. Mau habis. Ya. Jadi, dari 1 dan 2 kita peroleh bahwa apa? Kita peroleh bahwa ketika kita punya X kali min Y, gitu ya, ditambah XY, ini akan sama dengan min XY atau inverse aditif XY ditambah XY. Karena sama-sama menghasilkan 0. Sehingga kita gunakan hukum pencoretan kanan, diperolehlah X kali negatif Y sama dengan
negatif XY. Ya, atau X kali inverse aditif Y sama dengan inverse aditif dari XY. Ini berdasarkan hukum pencoretan kanan. Nah, untuk yang bukti yang keduanya ini analog ya. Nah, ini yang analog-analog tadi ini akan kita bahas ya setelah di sesi kedua nanti. Jadi saya akan melihat bagaimana pembuktian kalian untuk yang pembuktian sifat-sifat tadi. Kan setiap sifat itu akan dibagi menjadi dua kecuali yang nomor 3 ya, kecuali sifat yang ketiga. Nah, untuk ini yang analog-analog ini kalian paparkan ya nanti di sesi yang kedua. Nah, sekarang untuk sifat yang ketiga, bagaimana cara membuktikan? Terima kasih. Ya, bagaimana cara membuktikan bahwa tadi kita ingin membuktikan bahwa inverse aditif X dikalikan dengan inverse aditif Y itu sama dengan akan sama dengan XY ya. Akan sama dengan XY. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya, nah sekarang kita lihat nih. Kalau kita punya inverse aditif X dikali inverse aditif Y, ini akan sama dengan inverse dari X kali negatif Y. Dari mana, Bu? Tadi kita sudah punya nih di sifat yang kedua. Kalau kita punya ini nih, kalau kita punya negatif X kali Y, itu akan sama dengan negatif dari X kali negatif Y. Jadi kita anggap negatif ini si Y ini. Nah, sehingga dari sini, berarti ini kita gunakan sifat 2 ya. Sehingga di sini, kalau kita gunakan lagi kembali sifat kedua untuk X kali negatif Y, itu akan menjadi apa? Negatif dari XY atau inverse aditif dari XY. Ini masih menggunakan sifat kedua. Sebentar kayak Mama lagi ngajar dulu ya. Minta tolong ke Papa. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini bahwa kalau inverse dari inverse ya itu adalah dirinya sendiri, berarti hasilnya akan sama dengan XY. Jadilah terbukti. Udah dibuka ini. Ya. Nah, begitu untuk pertemuan kali ini. Untuk sifat yang keempat, nanti kita akan lanjutkan karena ini waktunya sudah mau habis ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak sampai sini? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Suaranya bisa diaktifkan. Ya, untuk yang keempat kan ada sifat distributifnya ya, Untuk sifat yang keempatnya, nah di situ kalian kan bisa buktikan dengan cara bagaimana? Ya gunakan saja sifat distributif dari ring R. Ya, jadi mumpung ini kalau tiba-tiba mati berarti kita break kalian mengerjakan yang soal analognya ya. Nah untuk yang keempatnya kan yang ingin dibuktikan itu ada dua ya. Yang pertama, kebalik. Nah, yang keempat itu ada dua hal yang ingin kita buktikan. Yang pertama yaitu kita ingin membuktikan bahwa kalau X dikalikan dengan Y min Z itu sama dengan XY dikurang XZ kan. Nah, untuk cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya kita bisa menggunakan sifat distributif. Jadi kan kita tahu bahwa kalau X dikalikan dengan Y min Z ini artinya X dikalikan dengan penjumlahan Y dan inverse aditif Z, gitu kan? Lalu dari sifat distributif ring kita dapatkan XY ditambah X kali inverse aditif Z. Nah, sekarang kita bisa menggunakan sifat yang keberapa? Kita bisa menggunakan sifat yang kedua untuk X kali negatif Z ini menjadi negatif. Ya, menjadi negatif dari XZ ya. Dan kita tahu bahwa untuk penjumlahan dengan inverse aditif itu berarti sama dengan
pengurangan. Nah, jadilah terbukti yang pertama. Nah, yang keduanya ya analog. Jadi coba kalian buktikan bahwa untuk X min Y kali Z sama dengan XZ dikurang YZ ya. Kok XZ sih? Sorry. XZ dikurang YZ. Berarti pertama hampir mirip seperti tadi buktinya. Untuk pembuktiannya, kalian ubah dulu yang ini. X dikurang Z itu kan sama dengan penjumlahan dengan inverse aditif. Lalu setelah itu, kalian gunakan sifat kedua untuk yang min Y kali Z-nya. Pertama kalian ubah dulu pengurangannya menjadi penjumlahan dengan inverse aditif. Lalu gunakan sifat distributif ya, berdasarkan aksioma ketiga ring. Lalu setelah itu kalian gunakan sifat yang kedua, bahwa min Y kali Z nanti akan sama dengan min YZ, gitu kan? Hampir mirip seperti yang pembuktian I1 ini untuk bagian 4, cuman bedanya posisinya di sebelah kiri. Hujan, Kay, jangan dulu bermain ya. Nanti belajar baru main. Ya, tunggu dulu hujannya reda ya. Nanti kamu sakit lagi. Nanti. Ya. Nanti aku main. Oh, iya tuh, sok boleh. Iya juga boleh asal pakai payung. Ya, seperti itu. Nah, silakan kalian kerjakan dulu untuk bukti-bukti analognya ya. Kita lanjutkan lagi pukul 11.10. Cukup ya buat kerjain ya? Atau butuh waktu lebih? Kan jam perkuliahan kita sampai 12.30 kan ya? Cukup nggak waktunya? 20 menit? Cukup lah ya, 5 menit per ini. Kan cuma 3 yang harus kalian buktikan. Yang pertama yang tadi, bahwa X kali 0 sama dengan 0. Yang kedua yaitu min X kali Y sama dengan min XY. Dan yang ketiga yang ini. Cukup lah ya, 20 menit. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan dulu. Lalu nanti kita bertemu lagi pukul 11:10 ya, 11:10. Untuk memaparkan jawaban-jawaban kalian sekaligus tadi kalau ada yang ingin bertanya materi sebelumnya bisa ditanyakan di sesi yang kedua. Oke, cukup paham? Silakan direspon. Nggak ada yang respon nih? Ya, Bu. Ya, Bu. aja dulu. Nah, tapi ini alhamdulillah udah 45 menit belum mati ya? 11.20, Bu. 11.20 nggak kelamaan, kan cuma 3 hal yang harus dibuktiinnya juga. Mau ngapain sih? Mau makan siang dulu? Iya, Bu. Makan dulu, Bu, sarapan. Astagfirullahaladzim. Ya oke lah, 11.20 ya. 11.10 aja lah, biar selesai jam 12 gitu. Bisa kan? Ya, 11, ya Bu lah, 11.20. 11.10 ya. Ya, 11.20 mulainya berarti perkuliahannya sampai 12.30 beneran ya? Oke, kalau gitu 11.10 Bu, ya Bu. Oke, 11.20 kita bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.